Muhammad Agus MPHI yang kita banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berada di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi majelis zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah menikmati taman surga itu. Para sahabat mengatakan, yang mana taman surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, majalisul zikir, tempatnya orang berzikir, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, mengingat kekuasaannya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat dipersilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana penyampaian sebelumnya bahwa insya Allah materi pengajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai meraih kemuliaan dengan amal terbaik di bulan Muharram. Saya ulangi, materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah meraih kemuliaan dengan amal terbaik di bulan Muharram. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai bulan Muharram, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan kepada kita semua, apatah lagi hari ini merupakan hari Sabtu terakhir di bulan Zulhijjah, yang berarti bahwa beberapa hari ke depan, 2 atau 3 hari ke depan, kita akan memasuki bulan Muharram sebagai pertanda pergantian tahun 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah. Orang Bugis mengatakan, mohon maaf, utambai cek dek bahasa Ogi. Asal tomat bicara itu boleh beru. Maka dari Ogi pedek lau esoe, pedek tatamba umurue. Na pedek tatamba umurue, pedek macawe itu ke burue. Orang Bugis mengatakan, pedek lau esoe, pedek tatamba tu umurue, na pedek tatamba umurue, pedek macawe itu ke burue. Seiring berjalannya waktu, berarti usia semakin bertambah,
Dan ketika usia semakin bertambah, berarti kematian semakin mendekat. Sehingga dengan demikian, sisa umur, sisa hidup yang diberikan Allah kepada kita hari ini, mestinya kita menjadikannya sebagai hidup yang bermakna, sebagai hidup yang bernilai. Maka de oge tapancajiwi atuo ngeta umur makyangke sebagai hidup yang bermakna dan bernilai. Tapi muncul tanda tanya, bagaimana menjadikan hidup kita bernilai? Bagaimana menjadikan hidup kita ini lebih bermakna? Ulama menjawab, sesuatu akan bernilai, sesuatu akan bermakna apabila sesuatu itu kita pergunakan sesuai peruntukannya. Saya ulangi, sesuatu akan bermakna dan bernilai apabila kita pergunakan sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, sekali lagi, karena yang bicara ini dari baru, saya suka memberi contoh dari aspek pertanian. Nasabah iroto berue garek Pak Galung. Ya. Biasanya kalau kita membuat cangkul atau membeli cangkul, apa tujuan cangkul itu? Tujuannya adalah kita ingin pergunakan untuk mencangkul, apakah di kebun atau di sawah. Berarti nilai sebuah cangkul apabila dipergunakan untuk mencangkul. Nasabah ya metoro gunana. Sebagus apapun sebuah cangkul, tapi kalau dia hanya digantung di rumah atau hanya disimpan terus di teras, tidak dipergunakan untuk mencangkul, tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, maka dai ogie bingku bawam nih, ya, hanya cangkul saja. Tetapi nanti bernilai cangkul itu apabila dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Sekarang pertanyaan, apa memang tujuan kita diciptakan oleh Allah? Saya kira madece mana ni apalakna ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pada intinya kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Berarti tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan demikian, aku elok ki pakaian kei umurota, tapak ki gunalalo ya letak makasiwian ripuangi. Kalau kita ingin jadikan hidup ini lebih bermakna dan bernilai, maka gunakanlah hidup kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena itulah tujuan kita diciptakan. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang ibadah kepada Allah, berbicara tentang ibadah kepada Allah, ternyata kita tidak hanya diperintahkan untuk semangat beribadah. Kita tidak hanya diperintahkan semangat beribadah, tetapi yang tak kalah penting, kita juga diperintahkan untuk cerdas beribadah. Saya ulangi, kaitannya dengan ibadah, kita tidak hanya diperintahkan untuk semangat beribadah, tetapi yang tak kalah penting, kita juga diperintahkan untuk cerdas beribadah. Pertanyaan, apa yang disebut cerdas beribadah? Bisa jadi yang kita lakukan sedikit, tapi nilainya besar. Mengapa? Karena di situ bermain kecerdasan beribadah. Bisa jadi yang kita lakukan kecil, tapi nilainya besar di sisi Allah. Yang kita lakukan sedikit, tapi nilainya banyak di sisi Allah. Maka disinilah sekali lagi dibutuhkan kecerdasan beribadah. Pertanyaan, mana dalilnya bahwa kita perlu cerdas beribadah? Jawabannya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah yang menciptakan mati dan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum, karena Allah ingin menguji kita siapa ahsanu amala,
siapa yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, siapa yang terbanyak amalnya. Tapi Allah menggunakan kalimat ahsanu amala. Sebab andai kata yang diinginkan hanya modal semangat, maka tentu Allah mengatakan aktsaru amala, siapa yang terbanyak amalnya. Macu egamani. Ya. Andai kata modal semangat, maka Allah akan mengatakan aktsaru amala, siapa yang terbanyak amalnya. Nigi mega amala nayana tu salama. Tapi Allah tidak mengatakan aksar. Allah mengatakan ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Apa maknanya? Bisa jadi kecil, bisa jadi sedikit, bisa jadi ringan, tapi tidak menutup kemungkinan amal itulah ahsanu amala. Itulah amal yang terbaik di sisi Allah. Sekarang pertanyaan, bagaimana ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang yang cerdas beribadah? Salah satu jawabannya, orang yang cerdas beribadah adalah orang yang ketika berada di waktu yang mulia, ketika berada di waktu yang mulia, maka dia akan berusaha memperbaiki dan memperbanyak amalnya. Karena dia sadar nilai ibadah di waktu yang mulia sangat jauh berbeda dengan ibadah yang dilakukan di luar waktu yang mulia. Saya ulangi, di antara ciri-cirinya orang yang cerdas beribadah adalah ketika berada di waktu yang mulia, maka dia akan berusaha memperbaiki amalnya. Mengapa? Karena amal di waktu yang mulia tentu beda nilainya dengan ibadah di luar waktu yang mulia. Saya kasih contoh. Baca Quran di dalam Ramadan, itu baca Quran. Baca Quran di luar Ramadan, itu juga baca Quran. Sama-sama baca Quran, tapi nilainya pasti beda. Mengapa beda? Padahal yang dibaca tetap sama. Jawabannya yang membedakan adalah waktunya. Sehingga dengan demikian, orang yang cerdas adalah orang yang berusaha mencari tahu kapan waktu yang mulia dan berusaha memperbaiki ibadahnya di waktu yang mulia itu. Kemudian muncul pertanyaan, tiga menaroria sewaktu malekbi, yang mana yang termasuk waktu yang mulia? Maka salah satu jawabannya adalah bulan ini, bulan Zulhijjah, dan bulan depan, bulan Muharram. Jadi saya ulangi, salah satu jawabannya, waktu yang mulia adalah bulan Zulhijjah. Tapi karena kita sekarang berada di penghujung Zulhijjah, oleh karenanya kita pertegas untuk bulan depan, bulan Muharram. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah, ayat 36. Surah At-Taubah, ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan di dalam satu tahun. Fi kitabillahi, yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, ketika dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Saya ulangi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Saya ulangi dengan terjemahan Bugis. Ya, terjemahan Bugis. Supendreo isu manget tak kutanogi.
Inna iddatas syuhur nama jepunna bilanganna ulenge indallahi risesena fongallahu ta'ala Ithna asyara syahran 10 ulan dilalanna si taunge fi kitabillahi ia purana pat tentue fongallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda di asana pancajinna langi enen niatanai minha arba'atun hurum poleri 10 ulang engka epa ulang haram. Ada 4 bulan haram. Sekarang pertanyaan, yang mana keempat bulan haram itu? Jawabannya Nabi bersabda, 4 bulan haram yang dimaksud adalah salasatun mutawaliyat. 4 bulan haram yang dimaksud 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berdiri sendiri. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berdiri sendiri. Sekarang pertanyaan, yang mana 3 bulan berturut-turut? Pertama, bulan Zulkaidah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram. Alhamdulillah. Syukur karena sebab mega mapibali maka ada bulan Muharram. Saya pernah pengajian di Baru. Maka ada 3 bulan berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian bulan pada monre jamaah kakang uluna. Mengapa? Karena terkadang di antara kita ada yang tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Kalau Masehi liut lengokna, tapi sisena Hijriah kadang kakang uluna. Karena ada fenomena, mohon maaf, ada fenomena di tengah masyarakat. Ketika melahirkan anak, kadang memberikan nama anaknya sesuai dengan bulan kelahirannya. Tapi bukan Hijriah, tapi rata-rata Masehi. Contoh, lahir anaknya di bulan Februari. Naseni anaknya Ahmad Febri. Ya, Februari. Sisena jaji anaknya di bulan Agustus, di bulan April. Naseni anaknya Siti Aprilia. Sisena jaji anaknya di bulan Agustus. Naseni anaknya Muhammad Agus. Pada lek bahasa na tomat ceramai. Wah, alena falik mapaku. Mohon maaf, sedikit bercerita. Dulu waktu kami masih santri di pondok pesantren Dede Imam Koso. Masih santri di pondok Dede Imam Koso. Kami punya satu teman kelas. Aslinya dari Sopeng. Ke Sopeng. Nah, aku dia salah di Sengem Makadaku kompleks Umi Mega atau Sopeng. Teman saya itu dari Sopeng. Dia lahir di awal bulan Juni. Dia lahir di awal bulan Juni. Karenanya orang tuanya memberi nama Juni Awal. Ya, ke situ yang kalinya Juni Awal. Hadirin yang dimuliakan Allah. 3 bulan berturut-turut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan berdiri sendiri. Kata Nabi, Baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan yang berada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Pertanyaan, bulan apa itu? Tiada lain kecuali bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Sekarang pertanyaan, mengapa keempat bulan itu disebut bulan haram? Jawabannya, orang Arab menjelaskan bahwa ternyata istilah haram setidaknya memiliki 2 makna. Pertama, haram bermakna larangan. Yang kedua, haram bermakna mulia. Saya ulangi, haram bermakna larangan. Yang kedua, haram bermakna mulia. Sekarang pertanyaan, yang mana contohnya? Haram bermakna larangan. Sebagai contoh, kalau ada orang akan melakukan dosa dan pelanggaran, biasa kita ingatkan dia dengan mengatakan, saudara,
jangan kau lakukan itu. Mengapa? Karena itu perbuatan haram, berarti larangan. Kemudian yang kedua, haram bermakna mulia. Sebagai contoh, semua jamaah haji dan jamaah umrah pasti pernah memasuki masjid mulianya Allah, dan itu adalah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram dia nak kebetulan maka ada masjid larangan, tapi Masjidil Haram maknanya adalah masjid mulia. Sekarang pertanyaan, lalu apa hubungannya keempat bulan itu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab disebut sebagai bulan haram. Ternyata disebut bulan haram karena ada larangannya dan ada kemuliaannya. Ada larangannya, ada kemuliaannya. Bagaimana maksudnya? Disebutkan bahwa wa kanal qitalu muharraman fi hadhil ashhuril arba'ah ala lisani Ibrahim wa Ismail alaihi salam wastamarra al-arabu ala dhalik. Maka dia topan ditata, mengapa dikatakan bulan haram yang bermakna larangan? Karena sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bangsa Arab memahami bahwa ketika memasuki 4 bulan itu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, muharraman, maka terlarang untuk melakukan peperangan. Wa kanal qitalu muharraman fiha. Peperangan terlarang di dalamnya. Orang Arab memahami, namu maraga si bombekna, namu maraga si bacinna, na rekotama yaro appae ulang dek nawat di mamusu tawe. Karenanya disebut sebagai bulan haram. Kemudian yang kedua, mengapa disebut sebagai bulan haram yang bermakna mulia? Karena ternyata ada riwayat yang mengatakan annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Disebut bulan haram bulan mulia karena annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban, kedurhakaan dan dosa yang dilakukan di dalamnya asyaddu iqaban, malak pacalan, berat siksanya. Kebalikannya wa anna ta'ata fiha, sementara ketaatan, ibadah dan kebaikan yang dilakukan di dalamnya aktsaru sawaban atau a'zamu sawaban, banyak pahalanya. Jadi ibadah yang dilakukan di dalam bulan Muharram besar pahalanya, sementara dosa yang dilakukan di dalam bulan Muharram berat siksanya. Itulah sebabnya disebut sebagai bulan haram. Sehingga dengan demikian, nareko engkani majepuiwi, kalau kita sudah mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, maka sebagai orang yang cerdas beribadah, semestinya dia memaksimalkan dirinya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Sekarang pertanyaan, agameman Roma kesing ita Romaiga, apa yang perlu kita perbanyak di bulan Muharram? Termasuk sebenarnya bulan ini Zulhijjah, tapi macawe ini capu Jadi kita fokus ke bulan Muharram. Kira-kira ibadah apa yang paling baik kita perbanyak di bulan Muharram? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada beberapa prinsip ibadah. Di antaranya 1. Maka dari itu pandritata, nariko elok ki makamala, ajak tai becukna iarek gabatuana, ajak tai cedekna iarek gamaigana, nekia tai laloi kesempatata. Kalau ingin beribadah, jangan melihat kecilnya atau besarnya. Jangan melihat ringan atau beratnya. Jangan melihat sedikit atau banyaknya. Tapi lihat kesempatan kita. Karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu akan berulang kedua kalinya. Bahkan Nabi bersabda, la tahkiranna
minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita akan selamat di hari kemudian. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ajak ta pandang enteng ide cenge, namu maragamuna ecuna. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa kita akan selamat di akhirat. Bahkan ada hadis Nabi, begitu tidak bolehnya dipandang enteng kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Bentengi dirimu dari siksa neraka walau bisyikki tamrah, sekalipun dengan hanya bersedekah sepotong biji kurma. Si puek mi koroma ria sedekang ternyata bisa menjadi penghalang dari siksa neraka. Kata Nabi, bentengi diri dari siksa neraka walau bisyikki tamrah, sekalipun hanya sepotong biji kurma. Si puek mi koroma. Nama raga angkat na iro rekok si puek mi liwe cek dek na yahe. Tapi faman lam yajid, tapi siapa yang sama sekali tidak punya kemampuan bersedekah sekalipun sepotong biji kurma, kata Nabi, fabi kalimatin thayyibah, mamadain itu pasti dekana nasaba ette madecena. Sudah baiklah itu sedekahnya dengan tutur katanya yang baik. Ini menunjukkan tidak boleh dipandang enteng. Yang kedua, prinsip ibadah sebenarnya bukan banyaknya yang ditunggu oleh Allah. Ibadah kita bukan banyaknya yang ditunggu oleh Allah, tapi yang ditunggu oleh Allah adalah istiqamahnya kita. Wakulingi tania amega ngenna ibadata nataje fong Allah Ta'ala. Tapi yaro natajenge annenungenna ibadata, istiqamahnya ibadah. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal adwam, amal yang terus menerus kita lakukan, wa in qalla, sekalipun bisa jadi jumlahnya sedikit. Taruh ni cedek, yang penting menenungi, biar sedikit, yang penting istiqamah. Tapi tentunya yang jauh lebih baik adalah banyak dan istiqamah. Mohon maaf, tidak sulit beribadah. Tidak sulit beribadah, tapi yang sulit istiqamah. Aku ini tidak sulit beribadah, tapi yang sulit istiqamah. Ada postingan masuk di WA saya. Mohon maaf Ustaz. Ada postingan masuk di WA saya mengatakan istiqamah itu berat karena memang balasannya surga. Sebab andai kata istiqamah itu ringan, paling balasannya kipas angin. Mohon maaf, walaki contoh. Ada orang pergi berjamaah ke masjid. Begitu selesai berjamaah, hilang sendalnya. Kalau sendal kita yang hilang di masjid, bukan persoalan besar. Tapi yang jadi persoalan besar, kalau kita hilang bersama sendal. Agak betul ya, tidak ada istiqamah. Itulah sebabnya seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah berdoa agar diberikan keistiqamahan. Agar diberikan keistiqamahan. Beliau berdoa dengan doa yang cukup singkat. Mengatakan, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Kata beliau, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Saya ulangi, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Artinya, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, farzuqnil istiqamah, rezekikanlah kepadaku keistiqamahan. Upa kuli piciceng. Nasabadek tu nafada-fada antena ata. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, rezekikanlah kepadaku keistiqamahan.
Sekarang pertanyaan, apa ibadah yang perlu kita perbanyak? Di titik 6. Ada 3 yang ingin kami sampaikan. 1, isunna kami mapuasa rilalenna ulam Muharram. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, puasa yang mana yang lebih afdal setelah Ramadan? Kata Nabi, berdasarkan riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulannya Allah yang diberi nama Al-Muharram, berarti bulan Muharram. Hadis ini tidak menyebutkan berapa hari. Saya ulangi, hadis ini tidak menyebutkan berapa hari. Karena itulah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, berdasarkan hadis ini tidak salah kalau ada orang beriman berpuasa 1 bulan penuh di bulan Muharram. Saya ulangi, hadis ini tidak menyebutkan berapa hari. Tetapi karena tidak disebutkan berapa hari, karenanya seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan tidak salah dan baik apabila ada orang bisa berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau tidak bisa 1 bulan penuh? Kata ulama, diupayakan kita mengejar kemuliaan ibadah 10 pertama Muharram. 10 pertama Muharram. Dalilnya mana? Karena sebagian ulama menafsirkan wal fajri walayalin ashar. Kata Allah, demi fajar dan demi 10 malam yang mulia. Terbagi 3 penafsiran ulama. Ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pertama Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan walayalin ashar, kemuliaan 10 malam itu yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Muharram. Karenanya ulama mengatakan, aku dek nariule puasa 10 esona siule bujuru, paling tidak puasa ki 10 esona 1 sampai 10. Kalau ternyata 1 sampai 10 juga tidak bisa, kalau kita kembali ke pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, maka diupayakan berpuasa 3 hari. Yang mana puasa 3 hari? Menurut Imam Syafi'i 9, 10, 11. 9, 10, 11. Dalilnya mana? Nabi bersabda, sumu yauma Asyura. Berpuasalah pada hari Asyura. Wa khalifu fihil Yahuda, dan berbedalah dengan kaum Yahudi pada hari itu. Ternyata kaum Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram. Nabi menyuruh kita berpuasa di 10 Muharram, tapi kata Nabi, berbedalah dengan mereka. Kata Nabi, wasumu qablahu yoman, berpuasalah sehari sebelumnya, atau ba'dahu yoman, atau sehari setelahnya. Jadi maka dia guru Imam Syafi'i, pak genek siseng telung ngesoh 9, 10, 11. Kalau memang tidak bisa 3 hari, paling tidak 2 hari. Yang mana 2 hari? Tasu'a dan Asyura. Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Kalau itu pun 2 hari tidak bisa, maka jangan lepaskan yang 1 hari. Puasa Asyura. Biasa orang pemakeda, puasa ki 10 esona. Narekode nari ulema puasa 10 esona, asara na esona. Nareko asara esona de topa nari ule 5 ngesona. Nareko 5 ngeso lagi de topa nari ule 3 ngesotona. Nareko 3 ngeso lagi de topa nari ule 2 ngesotona. Nareko 2 ngeso lagi de topa nari ule sesotona. Nareko seso lagi de topa nari ule magana. Jadi ini 1. Puasa di bulan Muharram. Yang kedua, termasuk ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Muharram, kata Nabi, sekalipun hadis ini hadis dhaif. Saya ulangi, sekalipun hadisnya hadis dhaif, tapi ulama tetap mengamalkan. Diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan Imamut Tabarani rahimahumallahu ta'ala. Nabi bersabda, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Kata Nabi,
barang siapa yang melapangkan rezeki keluarganya, siapa yang menyenangkan hati keluarganya dengan melapangkan rezekinya, yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Ya narosabakna malariada isesa di tanah ogi masyarakat idi ogi ku 10 Muharram maroa i Alaska. Pasar terong padat. Apa yang mereka beli? Rata-rata yang mereka beli baskom, ember, cere, kamana ni sindru, sandru, yang mana roneli. Agak sabak na nala senungangi doa kepada Allah melalui simbol-simbol. Mamuare dia belikan baskom, dia berikan ember, nelingi sandru, nelingi sindru benena, barak kuagawat ditoy na paripante dalet na puangiri dalen na yarotongi. Dari senung ero. Tapi kumega ni pantin ri boleh ajak na pantin ri riangi. Liangi ulawang. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir kata ulama, termasuk ibadah yang perlu kita perbanyak di bulan Muharram, dan inilah sebenarnya inti. Kalau memang puasa belum bisa kita lakukan, kalau memang zikir belum bisa diperbanyak, kalau memang salat sunnah belum bisa diperbanyak, kata ulama, yang perlu kita lakukan di bulan Muharram, at-taubatu ilallah. Segerakan tobat kepada Allah. Mengapa? Menurut riwayat, tobatnya Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah di dalam bulan Muharram. Kata ulama, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di dalam bulan Muharram. Apatah lagi ada lagi riwayat yang mengatakan pada hari Asyura 10 Muharram. Hari Asyura as-saripas salamatna Nabi Musa. Hari Asyura as-saripas salamatna Nabi Yunus pole ribabuana balewe, lepas dari perut ikan. Dan ada yang mengatakan hari Asyura atau pada bulan Muharram diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Itu merupakan pesan. Kalau kita berada di bulan Muharram, mari kita segerakan bertaubat kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, menurut riwayat, setiap memasuki bulan Muharram, maka beliau berkirim surat kepada seluruh gubernur yang ada di dunia Islam. Saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz, apona panguluta Umar, yang merupakan khalifah pada masanya, setiap memasuki bulan Muharram, maka beliau berkirim surat kepada seluruh gubernur Islam di negeri-negeri Islam pada saat itu. Beliau sampaikan, anjurkan kepada masyarakat untuk membaca doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam sehingga diterima tobatnya dan diterima di dalam bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan tobat yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa kita. Dan setelah dosa kita diampuni, semoga segala bahaya dan keburukan kita dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira makunyoro untuk sementara yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sitongenna megamu pasedingelo urampe. Nekia napaseng alena to malebita Ustaz Sudarmin. Maka ada sesi tanya jawab. Oleh karenanya saya kembalikan kepada Alena Tomalebita untuk membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nareko wisengi papi balina ubali nih. Nareko de wisengi papi balina ubaliki sapai. Mudah-mudahan dapat barakah kifong Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah yang begitu jelas dan terang. Maka kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Pak. Oh, rupanya beliau dulu. Silakan. Beliau Haji Sahril Habibah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menerangkan secara sistematis tentang masalah pengamalan yang pertama yang saya tanyakan ini Pak, tadi dijelaskan 4 bulan yang haram. Pertanyaannya, di mana posisi bulan Ramadan yang tidak disebutkan, padahal bulan Ramadan juga punya banyak larangan dan juga sudah mulia. Yang kedua, di dalam istilah agama, baik di dalam hadis maupun di Quran, biasa saya dengar itu ada istilah mengampuni dosa, tapi ada juga menghapus dosa. Ini bagaimana ini? Karena di dalam istilah matematik atau di dalam istilah teknik itu tidak ada istilah menghapus dosa. Yang ada itu adalah sepertinya ada 2 gelas yang masing-masing berisi air. Dosa kita itu yang satu ini tetap ada air di dalam itu, tetap itu tidak bisa dihapus. Itu pengertian. Jadi saya ingin kejelasan ini apa pengertian sebenarnya dalam istilah menghapus dosa, karena banyak juga hadis mengatakan ya seandainya hambaku berdosa setinggi langit maka saya akan hapus dosa. Ini hadis Nabi menghapus dosa. Yang saya pahami itu menghapus dosa tidak bisa karena miskala sarratin sarayara, sebersasara pun itu akan dicatat. Jadi bagaimana ini Pak Ustaz pengertian antara menghapus dengan mengampuni dosa? Terima kasih Pak Ustaz sebelumnya. Kalau bulan haram diterjemahkan sebagai bulan mulia, ternyata bulan haram hanya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu di mana posisinya bulan Ramadan? Bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi bukan sebagai bulan haram, tetapi bulan yang lebih mulia daripada bulan haram. Istilah yang digunakan Nabi bukan haram, tapi Nabi mengatakan qad adhallakum syahrun azim syahrun mubarak. Kata Nabi, sungguh kalian sudah didatangi oleh bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Maria sepi angketna ya roh dibandingkan di bulan haram. Jadi saya ulangi, Nabi tidak mengatakan bulan haram di dalamnya masuk Ramadan, tapi hanya 4 bulan. Kenapa? Karena itu istilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu kalau bulan haram bermakna mulia, lalu di mana posisinya Ramadan? Jawabannya, posisi Ramadan lebih tinggi daripada bulan haram. Karenanya Nabi tidak menggunakan istilah haram, tapi Nabi menggunakan istilah qad adhallakum syahrun azim syahrun mubarak. Istilah syahrun azim syahrun mubarak, kata ulama, itu jauh lebih tinggi daripada sekedar bulan haram. Sampai-sampai Nabi mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Berarti mulia puasa Muharram, tapi pastinya masih di bawahnya puasa Ramadan. Yang kedua, istilah mengampuni dosa dan menghapus dosa. Karena ada prediksi dosa tidak bisa dihapus, tapi hanya bisa diampuni. Sebenarnya ini bukan permainan kata-kata, tapi itu adalah petunjuk dari Al-Quran. Jadi pengampunan dan penghapusan dosa itu bukan permainan kata-kata, tapi itu adalah petunjuk Al-Quran. Bagaimana petunjuk Al-Quran? Ada doa di akhir surah Ali Imran. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana zunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina. Dan hapuslah atau tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Jadi berdasarkan, jadi ada 2 kata, al-ghufran mengampuni dan al-kufr menghapus. Sekarang pertanyaan, mengapa menggunakan 2 istilah? Karena orang yang berdosa di dunia, selamat nanti di akhirat. 2 kemungkinan. Bisa jadi dosanya tetap ada, tapi diampuni oleh Allah. Engkau mupis itu ngena cata,
tapi nak dan pengini puangi. Tapi ada mentong orang berdosa, bukan sekedar diampuni, memang sudah dihapus oleh Allah. Dan inilah yang kita minta. Mengapa? Karena sekalipun kita tidak disiksa di dalam neraka, selama kita diampuni oleh Allah, insya Allah kita tidak akan disiksa dalam neraka. Tapi wedi jajin akan namupi siri, bisa jadi kita masih akan merasa malu. Mengapa? Memang tidak disiksa dalam neraka, tapi bisa jadi orang lain akan tahu makada Allah alena paling biasa mapakuro. Mengapa? Karena hanya sekedar diampuni tapi tidak dihapus. Berarti karena diampuninya oleh Allah menyebabkan terbebas dari neraka. Tapi karena tidak dihapus, bisa jadi orang lain akan tahu. Tetapi kita minta kepada Allah bukan sekedar ampuni, tapi yang kita minta, ya Allah, adam pengemetoiha nanya paling metoiha, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatin. Hapus itu ya Allah. Nasabak namu tu dewa tamak ranaka. Na rekoneseng itu masih sirik tokak seding. Ya, oleh karenanya bukan sekedar ampuni, tetapi hapus ya Allah. Dan itu yang perlu kita kejar. Tetapi kalaupun ternyata belum bisa dihapus, paling tidak nak dan pengini, ya, paling tidak nak dan pengini. Tetapi sekali lagi yang jadi antara pengampunan dan penghapusan itu sebenarnya bukan permainan kata-kata, tapi itu adalah isyarat yang dipahami dari petunjuk Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Memang sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, yarahu, pasti dia akan lihat balasannya. Mohon maaf, Allah mengatakan pasti dia lihat. Allah tidak mengatakan pasti dia rasakan, tapi pasti dia lihat. Apa maknanya? Sebab andai kata dikatakan pasti dia rasakan, maka semua yang melakukan kebaikan pasti masuk surga, dan semua yang melakukan keburukan pasti masuk neraka. Untuk dia rasakan. Tapi Allah tidak mengatakan dia akan rasakan. Tapi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tidak menggunakan kalimat dia rasakan, tapi Allah mengatakan dia lihat. Apa maknanya? Ada orang bisa jadi melakukan kebaikan, tapi dia tidak rasakan balasan kebaikan, tapi dia hanya melihat balasan kebaikannya. Balasannya ada di dalam surga, tapi tidak bisa dia rasakan. Kenapa? Karena dia tidak bawa kuncinya. Kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalau dia melakukan kebaikan, kita matu maka dawi benengi pura upuada 2 kalimat sahada, mapakuru ulolongan, tetapi sayana de igagala ila gangana naita bawami. Begitu juga orang yang melakukan kesalahan. Setiap dosa yang pernah kita lakukan akan ada balasannya. Tapi karena kita diampuni, sehingga kita tidak diberi kesempatan untuk merasakan. Tapi napi tayang ipuangi, maka dah benengi dek mutoba, mapakule bak romatu mufenet dingi. Tetapi saya na toba ki gangkana napi tayak bawang. Sehingga karena kita diperlihatkan siksaan, tapi tidak diberi kesempatan merasakan, melihat selamat dari siksa, itu sebenarnya sudah merupakan kebahagiaan. Karenanya kata ulama, orang beriman bahagia 2 kali. Orang beriman bahagia 2 kali. 1, bahagia lepas dari neraka. Dan yang kedua, bahagia selamat masuk surga. Jadi kata ulama, orang beriman akan bahagia 2 kali. Bahagia lepas dari neraka. Dan yang kedua, bahagia karena selamat masuk surga. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menggambarkan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim yang konon digambarkan Siratal Mustaqim antara pada mahsyar dan surga. Di bawahnya Siratal Mustaqim ada neraka. Setiap orang akan melalui Siratal Mustaqim dengan cara jalan yang berbeda. Ada yang sebatas tak bila mi bawa pada bila tak kajoy, tapi engkau metomak garoro joka naik selamat muah. Tetapi orang beriman, sekalipun dia belum sampai masuk ke dalam surga, dia sudah merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia melihat penderitaan orang dalam neraka, tapi ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Dia panah tamak surga, hanya memetoni perasaannya.
Tetapi begitu masuk ke dalam surga, sempurnalah kebahagiaannya. Itulah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat. Kata ulama, masukkan kami ke dalam surga. Tapi mengapa wa qina azabannar? Karena itu isyarat elo iripa suku saukinin nawata, mati di akhirat. Bahagianya 2 kali, lepas dari neraka dan masuk surga. Allahu a'lam. Ya. Penanya dari Zoom, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Yang pertama, Quran sudah dijelaskan tadi. Yang itu adalah ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya yang paling bagus kualitasnya, paling bagus mutunya. Tapi dalam Al-Quran juga dikatakan tidak boleh kita lepaskan yang namanya zikir itu. Zikir dalam penyebutan Allah itu aksaru am. Jadi kalau zikir itu harus terus. Tidak boleh apa namanya? Tidak boleh ada tenggang waktu. Dan tidak. Jadi sebanyak-banyaknya kita disuruh berzikir kepada Allah sesuai dengan kekuatan kemampuan kita. Aksaru amala. Tapi dalam bentuk amal, ahsanu amala, yang terbaik. Saya punya pengertian, hubungan kita dengan Allah itu namanya ibadah. Kalau saya ingat Allah, ibadah. Kapan saya ingat Allah? Baik di pelajaran pendidikan kita yang kita lakukan di kampus, kita kaitkan dengan Quran, misalnya itu ibadah. Berarti aksaru amala ini sebaik aksaru zikro. Yang perlu diperbanyak zikir kita ini. Nah, di mana kaitannya dengan kualitas ibadah kita itu dengan zikrun katsira? Di dalam Al-Quran. Tunggu dulu, Ustaz, masih ada. Ya, silakan. Ya. Yang kedua, banyak orang menafsirkan wal fajar walayalin as. Kalau Ustaz saya Samad itu, saya pernah kasih tahu dia, wal fajar walayalin as itu bukan hanya satu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Karena paling sering diartikan itu justru 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu yang dimaksud itu. Kalau tadi Ustaz menyebut 3 penafsiran berkenaan dengan wal fajar walayalin as. Zulhijjah, Muharram, tambah dengan akhir Ramadan, seputar Ramadan. Tapi saya kutub dalam tafsir Fizi Al-Quran itu malah lebih hebat menafsirkan itu. Apa dia katakan? Bukan hanya 3 tadi itu, tapi 10 setiap bulan. Ini setiap bulan, Pak. Januari sampai Muharram sampai terakhir, sampai kemarin ke Muharram, itu 10 terakhir. Ini jadi penafsirannya macam-macam juga. Ya. Kan tergantung dari kemampuan pendalaman keagamaan kita. Nah, ini bagaimana ini Ustaz menempatkan wal fajar wa layalin as. Yang ketiga. Ya. Tadi dikatakan pertanyaan Pak Saharin, yang kita cari itu adalah pengampunan dosa, penghapusan dosa. Tidak hanya sekedar pengampunan atau penghapusan dosa. Ada yang lebih tinggi lagi kita mau cari. Dihapus atau diampuni dosa. Kemudian yubadillahu sayyiatim hasanah.
dosa-dosa kita itu diganti dengan kebajikan. Jadi dihapus, tapi semua dosa kita diganti dengan kebajikan. Ini bisa terdapat dalam seperti pada surah Ali Imran tadi, juga terdapat pada surah yang biasa yang tabaraka itu, Ustaz. Al-Furqan, termasuk Al-Furqan. Jadi yang kita mau kejar itu bukan hanya sekedar diampuni atau dihapus dosa kita, tapi dosa yang kita lakukan itu diganti dengan kebaikan. Yubadillahu sayyatim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik narasumber kita pagi ini menyampaikan sehubungan ibadah-ibadah mulia di bulan Muharram. Yang tidak kalah pentingnya untuk disampaikan, di samping ada ibadah-ibadah yang memang disunnahkan oleh Rasulullah, tapi dalam kenyataannya di masyarakat banyak juga yang sholat ibadah lalu dihubungkan dengan bulan Muharram. Dan banyak juga hadis-hadis yang daif bahkan maudhu berseliweran berhubungan dengan bulan Muharram. Saya kira ini tidak kalah pentingnya untuk disampaikan juga. Mungkin Ustadz kalau tadi sudah menyampaikan semua hal-hal yang positif, yang ibadah yang berhubungan dengan bulan Muharram, maka perlu juga disampaikan apa saja yang selama ini menurut pengamatan Ustadz atau kita semua ya yang kita anggap ibadah tidak ada dasarnya, bahkan berbau bid'ah dan syirik. Ya, jangan sampai kita mengejar ibadah padahal sesungguhnya ada hal yang justru lebih besar dosanya. Jangan sampai kita menganggap berbuat baik padahal sebetulnya berdosa. Saya kira ini tidak kalah penting untuk disampaikan berhubungan dengan bulan Muharram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung jawab dulu pertanyaannya Prof. Aladin di atas. Sebenarnya memang perlu juga dibicarakan dan disampaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Tetapi waktu kita terbatas pada kesempatan ini, sehingga tidak memungkinkan untuk dijelaskan semuanya. Tapi sebagai salah satu contoh, satu kesalahan masyarakat kita sebagian, yang merupakan tanggung jawab kita untuk meluruskan dan mendakwahi. Dan itu masih banyak di tengah masyarakat kita, utamanya masyarakat daerah. Apa itu? Napojinna mapamali, nakase, ompok siwenina ulam Muharram. Dia anggap sebagai hari naas, nakase si tahun. Aswasenengi ompok Muharram, maka sepanjang tahun, setiap hari Senin tidak mau bikin acara. Agak sabakna pamali nakase. Inilah di antara tugas kita untuk meluruskan dan memperbaiki itu semua. Jadi memang perlu ada penjelasan lebih khusus mengenai yang mana saja termasuk hal-hal yang sebenarnya bermasalah namun ternyata mentradisi di tengah masyarakat. Saya kira memang itu juga penting. Namun pertanyaan alena tomalak bita dendre. Perpaduan antara ahsanu amala dengan aksaru amala. Ibadah memang perlu kita perbaiki. Tapi kata beliau, dalam berzikir kita diperintahkan untuk perbanyak. Dan itu benar. Di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikran katsira. Dengan zikir yang banyak. Tapi catatan, kata ulama tafsir, di antara gaya ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, yufassirul Quran ba'duhum ba'dan.
Al-Quran saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Ketika ada perintah beribadah, karena zikir juga adalah bagian dari ibadah. Ketika ada perintah beribadah, tapi ternyata perintah itu mengisyaratkan perbanyak, maka itu benar, silahkan perbanyak ibadah. Tetapi pada dasarnya, inti dari ibadah itu bukan sekedar banyaknya, tetapi intinya adalah baiknya ibadah itu. Saya ulangi. Memang ketika ada ayat yang memerintahkan kita memperbanyak zikir, tapi sebenarnya yang ditekankan bukan sekedar perbanyaknya, tetapi kualitasnya zikir itu. Sehingga seorang ulama ketika melihat ada orang memperbanyak astagfirullah, sedikit-sedikit dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia perbanyak istighfar. Gara-gara uskurullah zikran katsira, perbanyak zikir. Dia perbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi si kumuana puadana astagfirullah, korupsi namuto. Si kumuana puadana astagfirullah, moni salah namuto. Setiap kali dia ucapkan astagfirullah, ternyata perbuatannya tetap melakukan pelanggaran. Karenanya ulama ini mengatakan istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Istighfarmu itu sebenarnya masih butuh istighfar. Kata beliau, si tongan natania dosamu perlu istighfar. Ya tu istighfarmu perlu istighfar. Mengapa? Karena selalu istighfar memperbanyak astagfirullah, tapi ternyata astagfirullahnya tidak berkualitas. Maka disitulah perpaduan antara ahsanu amala dengan zikran katsira. Perbanyak zikir, tetapi yang perlu kita tekankan adalah kualitas zikir itu. Kemudian Imamun Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar beliau mengatakan anna fadilata zikri ghairu munhasiratin bit takbiri wat tahlili wat tahmid. Kemuliaan zikir tidak terbatas pada takbir. Kemuliaan zikir tidak terbatas pada tahmid dan tahlil, tapi kullu amilin lillahi ta'ala bitau, kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirul lillah. Kata Imam Nawawi, semua orang yang bekerja dengan penuh ketaatan kepada Allah, sebenarnya ibadahnya itu, pekerjaannya itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi reko engkau pejabat mat tanda tangan. Nah kemudian yang dia tanda tangani adalah kebenaran. Sebenarnya coretan pulpennya itu merupakan zikir kepada Allah. Karena semua didasari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wal fajri walayalin asyr. Ternyata ada 3 penafsiran ulama yang sempat kami temukan. Dan ketiga ini memiliki dalil bersumber dari Nabi. Memang kita akui, di antara ulama ada yang mencoba menafsirkan lebih jauh. Termasuk Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, termasuk beberapa ulama-ulama tafsir yang lain. Tetapi yang betul-betul memiliki sumber dari sahabat adalah 3 riwayat tadi ini. Adalah 1, 10 terakhir Ramadan, yang kedua 10 pertama Zulhijjah, dan yang ketiga 10 pertama Muharram. Tapi bukan berarti kita menutup diri untuk menerima pandangan dari beberapa ulama. Sekali lagi, Al-Quran, kata Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama dari Mesir, penulis kitab tafsir Al-Manar, beliau mengatakan, anu la yazalu bikran. Al-Quran itu masih senantiasa perawan. Agak betuanna, setiap orang terbuka untuk mengkaji Al-Quran, tapi belum ada yang bisa menentukan penafsiran yang sebenarnya dari Al-Quran. Karena yang tahu yang sebenarnya hanyalah yang menurunkan Al-Quran. Kita hanya bisa menafsirkan sesuai kemampuan keilmuan kita. Kemudian pertanyaan ketiga. Oh ya, benar. Allah dalam Al-Quran mengatakan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan kebaikan pada keburukan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dan mengganti keburukan itu dengan lebih baik. Sehingga memang yang kita butuhkan bukan sekedar pengampunan, bukan sekedar penghapusan, tetapi sebenarnya yang tak kalah penting adalah kita dibimbing oleh Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga kesalahan-kesalahan masa lalu bisa menjadi sebuah kebaikan di hari-hari mendatang. Itulah sebenarnya yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf takhalli, tahalli, tajalli. Jadi maka dapat tasawuf takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli proses pembersihan, sementara tahalli proses pengisian, kemudian tajalli proses penampakan nilai-nilai ketuhanan dalam kepribadian kita. Jadi memang ada proses yang perlu kita lalui. Saya kira demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum dari Zoom. Assalamualaikum dari Zoom. Assalamualaikum. Ya. Ya. Dan terakhir ini Ibu Prof. Oh ya. Jam 8. Iya. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati narasumber dan seluruh jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami di sini jamaah ibu-ibu semua telah melaksanakan puasa-puasa sunat, dan itu kami lakukan secara berjamaah juga. Alhamdulillah. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa itu tadi orang-orang yang taat, kelihatannya orang yang soleh, tapi kok kenapa korupsinya jalan terus? Ya. Nah, kemarin kami diskusikan mengenai ada informasi yang kami dengarkan bahwa 212 Maret itu koperasi yang dibangun dengan koperasi syariah oleh orang-orang yang mengatakan dirinya taat dalam menjalankan agama. Tapi kenapa kok kami dengar bahwa bangkrut usaha tersebut karena banyak orang-orang yang korupsi di dalamnya. Nah, padahal kita tahu bersama bahwa orang-orang yang berada di dalam 212 itu orang-orang yang militansinya luar biasa, agamanya luar biasa, ketaatannya luar biasa. Tapi kok korupsinya jalan terus? Ada apa? Apa yang salah? Mungkin kita harus memikirkan bagaimana penyampaian ceramah kita, dakwah kita, agar seimbang ini masyarakat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, hablulanallahu hablulan nas, dalam melaksanakan ibadah-ibadah sosial juga semua. Karena kita lihat sepertinya tidak seimbang, tidak ada keseimbangan. Ya mungkin juga memang ada yang perlu kita perbaiki, penyampaian dakwah kita, ceramah kita, mungkin ada yang lebih harus kita fokuskan. Karena kadang-kadang yang itulah tadi kita taat melaksanakan salat, taat puasa, taat berhaji, tapi kok tidak bisa taat dalam menjalankan kejujuran. Itu terus saya persoalkan biasa. Kenapa kejujuran ini tidak bisa kita dakwah tidak menyentuh kepada ketaatan kepada kejujuran. Sekira itu saja, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekarang bangkrut 212.
korupsi satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz. Saya mau memperjelas. Saya pernah dengar kisah bahwa di akhirat nanti ada orang yang berbuat dosa, melapor kepada Allah, ya Allah, dengan jujur saya pernah melakukan perbuatan dosa seperti ini. Langsung Allah pada waktu itu dengan rahmatnya dia langsung menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, gantikan dia dosanya dengan kebaikan. Akhirnya ini orang dia menyesal. Dia mengatakan, coba yang besar memang kulapor. Karena ternyata Allah menggantikan dosa saya dengan kebaikan. Tapi yang tadi telanjur yang dia lapor hanya yang kecil-kecil. Minta diperjelasin Ustaz, apakah memang ada kisah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Assalamualaikum. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih, syukran katsir kepada Gurta Dr. K. Haji Muhammad Agus yang sempat hadir. Saya mohon maaf sekali karena tidak sempat mendampingi sebagai moderator. Kami perjalanan dari Makassar tadi malam sampai ke Palopo ini menuju Masambah, Kecamatan Mapedecen. Orang tua lagi kurang sakit. Saya masih di Palopo ini karena ada urusan juga sedikit. Mungkin Ustaz bertanya, Ustaz orang apa? Saya asli Bone Sopeng. Bone, orang tua semua Bone. Berhijrah ke Masambah sudah 30 tahun. Jadi Bone Sopelu. Ya, syukran Ustaz. Jadi saya mohon maaf Ustaz, yang saya mau tanyakan sesuai dengan penjelasan tadi, alhamdulillah sangat bagus, bahwa seluruh dosa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Tetapi bagaimana dengan dosa yang kemusyrikan? Karena itu dosa yang tak terampuni. Lo annanas sama'i wal ardh. Seandainya dosa kita penuh langit dan bumi, maka Allah siap mengampuni dosa kita, kecuali dosa kemusyrikan. Apakah yang dimaksud di sini dosa kemusyrikan yang berkekalan, artinya sampai dia tidak bertobat lalu meninggal dunia, tidak mendapatkan ampunan, ataukah yang sudah bertobat lalu meninggal dunia masih mendapatkan ampunan. Yang kedua adalah saya tertarik juga tadi penyampaian Guru Tak bahwa pahala itu adalah, ibadah itu adalah istiqomahnya yang terpenting, bukan banyaknya. Tapi namun disambung di belakangnya mengatakan lebih banyak lebih bagus. Alhamdulillah. Ahabbul a'mal adwamuha wa inqallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, biar sedikit asal berkesinambungan. Ada yang menjadi di dalam hati saya lebih cenderung ke tadi adalah lebih banyak dan berkesinambungan. Ya, kemarin subuh saya kultum, saya mau perjelas kepada Guru Tak, karena kemarin waktu saya masih studi S3 di UIN, ada dosen hadis saya, Profesor Bustani Ilyas, ada amalan, dan ini adalah sholat sunnah dari Rasulullah, adalah seperti sholat duha. Jangan sampai melenceng saya amalan saya ini, Guru Tak. Karena saya pernah dapatkan hadis bahwa sholat sunnah duha itu adalah sampai 12 rakaat. Ada mengatakan sampai 8 rakaat. Bahkan saya menjumpai hadis rawahu Tirmizi, apa betul ini atau tidak? Man sholat sunnat duha isna asyarata rakaatain banallahu lahu baitan fil jannah min zahab. Siapa yang istiqomah sholat duha 12 rakaat, maka akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga yang terbikin dari emas. Karena ini dua sudah profesor ahli hadis, saya bertanya tidak dijawab, termasuk Profesor Arifuddin Ahmad ketika kajian
ahad subuh di Masjid Sultan Alauddin beberapa bulan yang lalu. Termasuk Prof. Bustan Ilyas waktu memberikan makalah itu saya tanyakan, dia tidak jawab sampai selesai perkuliahan. Syukran Ustaz, terima kasih banyak atas kedatangan tak, insya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait pertanyaannya Alena Ibu Prof tentang fenomena ada orang dianggap soleh tapi ternyata begitu bikin usaha ternyata korupsi. Ya. Putrinya Nabi Yakub ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Syuaib, putrinya Nabi Syuaib, ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu ternyata salah seorang putrinya Nabi Syuaib, dalam tanda kutip jatuh cinta kepada Nabi Musa, lalu meminta kepada ayahnya dengan bahasa isyarat supaya Nabi Musa dijadikan sebagai suaminya atau menantu. Maka ternyata putrinya Nabi Syuaib mengatakan, inna khaira manistajarta al-qawiyul amin. Kata putrinya Nabi Syuaib, sesungguhnya orang yang paling baik dijadikan pekerja adalah memenuhi dua kriteria, al-qawiyu al-amin, yang kuat dan yang terpercaya. Yang kuat ini dari segi kemampuan dan keilmuan, sementara al-amin dari segi kebaikan dan kesalehan. Sehingga berdasarkan ayat ini, usaha apapun yang dibangun tidak cukup dengan bermodalkan kesalehan, tapi perlu bermodalkan kemampuan dan keilmuan. Sebaliknya, tidak cukup juga dengan bermodalkan kemampuan dan keilmuan, tapi juga perlu bermodalkan kesalehan. Karena memang syaratnya dua. Inna khaira manistajarta al-qawiyul amin. Dan inilah yang menimpa mungkin inilah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita yang punya semangat tinggi Allahu Akbar, tapi tidak bermodalkan kemampuan dan keilmuan yang mapan, akhirnya menimbulkan masalah. Kenapa? Karena usaha tidak cukup dengan kesalehan, tapi juga perlu kemampuan dan keilmuan. Al-Qawiyul Amin. Ya. Kemudian terkait tadi dengan pertanyaan yang kedua, dengan kisah yang disebutkan dengan riwayat itu, sampai sekarang saya sendiri belum menemukan bahwa ada orang nanti di akhirat meminta kepada Allah agar diampuni dosanya, dan begitu diampuni dia menyesal karena ternyata dia minta diampuni yang kecil-kecil. Kenapa bukan yang langsung besar? Kenapa bukan tidak langsung berbuat dosa besar? Sampai sekarang saya belum menemukan riwayat itu, tetapi pastinya kita tidak boleh dan tidak punya hak untuk memastikan kebinasaan seseorang, sekalipun bisa jadi orang itu pelaku maksiat, karena tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti dia diselamatkan oleh Allah, karena ternyata di balik maksiat yang pernah dia lakukan mungkin ada satu kebaikan, atau mungkin ada kebaikan yang dia tinggalkan, ada anak cucu yang dia tinggalkan yang selalu mendoakan keselamatannya. Tapi kalau terkait tadi dengan yang ditanyakan, apakah ada riwayat seperti itu? Sampai sekarang saya belum menemukannya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan dari Alena Al-Ustaz Andi Sudirman, Andi Sumardin, paman tadi. Oh iya. Di dalam Al-Quran ada ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan, tapi mengampuni dosa-dosa yang lain. Kata ulama, berbicara tentang agama tidak cukup kita membaca satu ayat, tapi kita perlu membaca sekian banyak ayat Al-Quran, lalu kita pertemukan antara satu dengan yang lain. Ayat ini mengatakan kemusyrikan tidak akan diampuni, dosa-dosa yang lain tetap diampuni. Tapi ada ayat yang lain, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a.
Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Karena innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Akan mengampuni semua dosanya manusia. Tetapi yang menjadi tanda tanya, bagaimana mempertemukan? Yang satu mengatakan semua dosa diampuni. Yang satu mengatakan syirik tidak diampuni. Ternyata ulama mengatakan ayat itu sebenarnya tidaklah bertentangan. Tapi hanya perlu dipahami pada tempatnya masing-masing. Bagaimana maksudnya? Yang mengatakan kemusyrikan tidak diampuni, dosa yang lain masih kemungkinan diampuni, itu berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Artinya apa? Ketika ada orang pelaku musyrik meninggal dunia dan dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka dosa kemusyrikannya tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi bisa jadi ada dosanya yang lain akan diampuni oleh Allah karena dia meninggalkan anak-anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Tapi khusus kemusyrikan tidak akan diampuni kalau bukan dia sendiri yang minta ampun kepada Allah. Jadi ayat yang mengatakan syirik tidak diampuni itu berlaku setelah meninggal dunia. Tapi yang mengatakan Allah akan mengampuni semua dosa, ini berlaku di dunia. Selama kita masih hidup, selama kita masih mau bertobat, sebesar apapun dosa yang dilakukan, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab andai kata dosa kemusyrikan tidak akan diampuni, Umar bin Khattab tidak akan diampuni. Tapi ternyata mengapa? Karena sahabat-sahabat Nabi rata-rata pelaku syirik. Tapi begitu dia masuk Islam, semua diampuni oleh Allah. Berarti ayat yang mengatakan syirik tidak diampuni itu setelah kita meninggal. Tapi yang mengatakan semua diampuni itu sebelum kita menghembuskan napas terakhir. Kaitannya tadi dengan salat duha, bahwa ternyata ada hadis yang mengatakan kita berupaya mengistiqomahkan paling tidak 2 rakaat sehari. Tapi ternyata beliau menyampaikan ada hadis yang menyebutkan 12 rakaat. Karena adanya hadis-hadis seperti itu, sehingga ulama fikih mengatakan salat duha minimal 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Jadi gara-gara adanya hadis itu, sehingga minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tidaklah bertentangan. Kalau kita bisa mengistiqamahkan yang banyak, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa istiqamah yang banyak. Oleh karenanya, kalau tidak bisa istiqamah yang banyak 12 rakaat, paling tidak istiqamalah 2 rakaat setiap hari. Mama de ini tuh 2 daripada dek sisek gagah. Ya, sehingga dengan demikian hadis itu sebenarnya tidak bertentangan, tapi saling terkait antara satu dengan yang lain. Minimal 2, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Kalau bisa istiqamah yang banyak, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak bisa yang banyak istiqamah, paling tidak istiqamahlah dengan yang sedikit. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah. Tentunya jawaban ini tidak perlu saya komentari. Kita semua atas nama jamaah mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan dan mengamalkan apa yang baik dari kita dengarkan. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.